Perkenalkan, nama saya Yolanda Octavia Bancin, NPM 211200066, kelas SIP 2101. Pengantar multimedia menjelaskan tentang estetika, seni grafis, dan sketsa. Pengertian estetika. Kata estetika berasal dari kata Yunani estetis yang berarti perasaan, selera perasaan, atau taste. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa berbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Secara universal, estetika adalah ilmu yang mempelajari kualitas estetik suatu benda atau karya dan daya impuls serta pengalaman estetik maupun penghayatan terhadap benda atau suatu karya. Teori estetika sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Teori subjektif adalah teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja, untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori ini diyakini oleh Henry Hume, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Teori objektif, teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan kejelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Teori ini diyakini oleh Plato, Hegel, dan Bernard Bosnan. Dalam pembentukan komposisi estetis ada 5 unsur penting. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dimatra atau trimatra, berdasarkan wujudnya dan karakternya. Garis-garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis khayal. Yang kedua yaitu bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis, dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, dan kusam. Yang kelima yaitu gelap terang atau nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jika dianalisa oleh akal pikiran, komponen-komponen di atas sama perihalnya dengan bumbu dan bahan untuk memasak. Jika kita memasak, tidak semua bumbu dan bahan itu kita campur semua. Begitu juga dengan desain grafis. Tidak keseluruhan karya desain grafis itu bisa menerima semua komponen desain tersebut. Mungkin hanya beberapa unsur yang hanya diprioritaskan. Apabila semua komponen dicampurkan, bisa-bisa audiens pusing melihat karya kita. Prinsip desain antara lain yaitu harmoni, irama, tekstur, keseimbangan, dan lain-lain. Estetika desain grafis multimedia jika dilogikakan dengan resep makanan, tidak semua resep makanan itu dicampurkan ke dalam suatu makanan. Begitu pula dengan desain grafis, tidak semua karya orang tertuang ke dalam satu desain tersebut. Mungkin saja dari semua desain 50% yang akan ditampung dengan berbagai unsur yang ada di atas. Agar desain menarik, kita harus memiliki ketelitian terhadap pembuat desain yang disukai oleh orang. Desain juga mempunyai prinsip-prinsip tersebut, mempunyai keseimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan yang berbentuk aspek komposisi yang lebih luas. Peralatan yang harus dipakai oleh desainer adalah ide, mata, tangan, komputer. Konsep yang tidak diakui sebagai suatu desain sebelum direalisasikan atau dipertanyakan dalam bentuk visual. Biasanya desain grafis dengan memakai komputer memungkinkan sang perancang untuk terus melihat hasil dari tata letak yang mungkin saja ada perubahan dalam pembuatan tipografi. Definisi sketsa. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Selain itu, sketsa hanya digunakan sebagai pengingat-ingat saja. Dalam penerapannya, umumnya digunakan berupa catatan singkat tanpa terdapat bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tertentu. Sketsa sendiri akan digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah rancangan dari film animasi. Maka dari hal tersebut, seorang animator memang harus mempunyai pengetahuan yang lebih
berupa suatu sketsa sehingga memiliki tujuan dan fungsi yang dapat membantu terciptanya sebuah karya. Sketsa atau sketch pada umumnya dikenal sebagai bagan atau rencana sebuah lukisan. Dalam pengertian tersebut, lebih merupakan gambar kasar yang bersifat sementara, baik di atas kertas maupun juga di atas kanvas yang bertujuan lebih lanjut sebagai lukisan. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang estetika dalam desain grafis dan sketsa. Terima kasih.